Halo guys, ketemu lagi di vlog aku. Hari ini aku mau bikin vlog tentang sekolah farmasi ITB, tempat aku mengenyam pendidikan S1 ku dulu. Sebelum itu, disclaimer dulu, ini aku itu berarti lulus dari sekolah farmasi ITB itu, aku angkatan 2016, jadi aku lulusnya tahun 2020, dan kemudian aku juga melanjutkan pendidikan apoteker itu setahun di sekolah farmasi ITB juga, dan lulus tahun 2021. Jadi ini yang aku jelasin nanti, yang aku tahu pada masaku itu gitu ya. Sekolah farmasi ITB ini berbeda ya menurutku dari fakultas-fakultas farmasi yang lain, karena dia itu punya dua jurusan gitu, yaitu adalah Sains dan Teknologi Farmasi dan Farmasi Klinik dan Komunitas. Nah, aku sendiri dari Sains dan Teknologi Farmasi dulunya, S1-nya. Apa sih yang membedakan dua ini gitu ya? Kalau Sains dan Teknologi Farmasi itu lebih banyak belajar ke arah produk oriented. Nah, dalam artian lebih terpusat ke produknya, kayak obat-obatannya itu gitu. Terus bentuk sediaannya gitu. Nah, kalau farmasi klinik dan komunitas ini lebih ke arah pasien oriented. Jadi bagaimana mengkomunikasikannya dengan pasien dan sebagainya. Meski begitu, keduanya tetap belajar farmasi seutuhnya gitu ya. Bukan berarti karena beda jurusan, yang satunya nggak belajar tentang produk, yang satunya nggak belajar tentang pasien, tapi dua-duanya mendapatkan materi tentang itu, sama-sama dapat materi produk dan pasien, tapi komposisinya jauh lebih besar untuk masing-masing jurusan itu gitu. Kalau di jurusan Sains dan Teknologi Farmasi atau STF lebih besar ke arah materi-materi yang berkaitan dengan produk kefarmasian. Sedangkan yang untuk FKK atau farmasi klinik dan komunitas itu lebih ke arah pasien gitu. Itu sih gambaran singkatnya ya. Kalau realitanya di perkuliahannya gimana gitu, kalau dibedakan kayak gitu. Nah, kalau semester 1, 2 itu di ITB itu kan semua mahasiswa menjalani namanya tahap persiapan bersama atau TPB. Nah, di situ semuanya benar-benar semua mahasiswa ini, nggak cuma mahasiswa farmasi ya, tapi benar-benar semua, maksudnya anak teknik juga, dari fakultas-fakultas teknik lainnya, dari anak-anak arsitektur juga dan sebagainya, itu menjalankan TPB dan belajar kembali tentang matematika kalkulus ya, terus fisika dasar dan kimia dasar. Nah, setelah itu semester 3 itu kan sudah mulai dijuruskan. Kalau farmasi ini bisa milih itu antara STF atau FKK. Nah, kalau udah masuk di jurusannya, kalau semester 3 ini biasanya nggak terlalu banyak beda sih, masih sama-sama belajar materinya itu kurang lebih masih sama. Terus ada kayak kelas-kelas yang masih bareng juga semester 3 dan 4, seperti kelas-kelas farmasi lingkungan itu masih bareng kelasnya. Tapi ketika udah mulai semester 5, 6, 7 itu yang terlihat berbeda gitu antara anak-anak dari STF dan FKK ini tuh. Nah, kenapa sih harus dijuruskan gitu ya? Itu memberikan ilmu lebih gitu untuk setiap anak yang punya minat ke arah salah satu dari itu gitu sih menurut aku ya. Bagusnya dijuruskan kayak gitu. Dan setelah lulus itu gelarnya sama, keduanya punya kalau udah lulus itu punya gelar yang sama, yaitu sarjana farmasi di belakang namanya. Nah, setelah lulus S1 ini biasanya anak farmasi lanjut ke pendidikan profesi. Nggak semua dan nggak wajib, tapi kebanyakan umumnya itu lanjut gitu ke pendidikan profesi apoteker. Kenapa sih lanjut gitu kan? Kalau aku pribadi sih melihat
kebanyakan anak farmasi lanjut karena untuk bisa menjadi apoteker penanggung jawab atau benar-benar bekerja di dunia industri farmasi gitu ya, itu kebanyakan butuh pendidikan profesi apoteker terlebih dahulu gitu. Jadi kebanyakan anak farmasi itu lanjut. Nah, kalau di apoteker nih gimana? Apakah ada penjurusannya? Ada penjurusannya. Namanya itu PPM, Produksi dan Pengawasan Mutu. Terus yang satunya adalah PF, Pelayanan Kefarmasian. Nah, kalau anak-anak yang dulu S1-nya FKK ini yang dari klinis, kebanyakan itu lanjutnya ke PF itu. Langsung gitu ya, otomatis gitu. Dan anak-anak yang dulunya STF itu lanjutnya ke PPM, Produksi dan Pengawasan Mutu. Itu karena lebih ke arah produksi, lebih ke arah produk gitu ya di industri gitu. Nah, meskipun ada PPM dan PF, tapi materi yang diberikan untuk di apoteker itu sama untuk keduanya, baik PPM atau PF itu. Bedanya mungkin di ini ya, di ujian ya, di akhir masa pendidikan apoteker ini ada ujian-ujian gitu. Dan kalau PF lebih berpusat kepada pasien dan PPM lebih berpusat kepada produknya gitu. Kalau lulusannya gimana? Gelarnya sama apa enggak? Sama, gelarnya adalah apoteker atau APT dan itu diletakkan di depan nama ya. Begitu untuk perbedaan dari keduanya itu. Jadi untuk memilihnya antara mau STF atau FKK, antara mau lebih ke produk oriented atau pasien oriented, itu juga diserahkan kepada masing-masing mahasiswanya. Maunya ini lebih ke arah mana sih, belajar lebih dalamnya lebih ke arah mana. Nah, kalau terkait nggak sih sebenarnya sama profesi nantinya gitu, kerja di mana? Ini bisa dibilang terkait nggak terkait ya. Jadi pada akhirnya ntar lulusannya kan juga gelarnya sama, dan kalau apoteker juga mendapatkan pendidikannya juga sama gitu, materinya gitu. Cuma bedanya yang satu punya kelebihan di bidang mana, yang satunya di produk, yang satunya di pasien. Terkait prospek kerjanya itu ya biasanya kalau yang ke produk oriented mungkin kebanyakan lebih ke arah industri farmasi ya. Sedangkan yang pasien oriented banyaknya untuk ke klinis seperti rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak yang dulunya belajar di STF atau PPM di apotekernya itu masuknya ke rumah sakit atau bekerjanya di rumah sakit ataupun di puskesmas atau farmasi klinis. Pun tidak menutup kemungkinan dulu yang mahasiswa belajar klinis itu cuma bisa di rumah sakit doang kerjanya, sebagai farmasi di rumah sakit ataupun farmasi puskesmas itu. Tapi bisa juga ke industri, bisa juga ke pemerintahan, mungkin ya bisa ke PPOM dan sebagainya gitu. Sekian dulu ya vlog hari ini terkait penjelasan tentang sekolah farmasi ITB tempat aku menempuh pendidikanku dulu. Thank you.